warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Namira Kesia di Berita Jurnal Lampung TV edisi Kamis 13 November 2025. Kami akan selalu menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Namira Kesia, inilah informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawal informasi pada malam hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri pembukaan Lampung Fest 2025. Festival ini mengusung tema Coffee and Tourism yang memadukan pesona kopi dan budaya daerah dalam satu kawasan yang meriah. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri pembukaan Lampung Fest 2025 di PKORW Halim Bandar Lampung pada Senin, tanggal 11 November tahun 2025. Festival tahunan yang berlangsung hingga tanggal 25 November tahun 2025 ini mengusung tema Coffee and Tourism yang memadukan pesona kopi, musik, kuliner, dan budaya dalam satu kawasan yang meriah dan terbuka untuk umum. Acara festival dibuka oleh Gubernur Rahmat Mirzani Jausal didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Bersama Sekda Prof Marindo Kurniawan, turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Lampung Irjen Helvi Assegaf, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, serta perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Prof Marindo bersama jajaran pemerintah provinsi meninjau sejumlah stand OPD dan anjungan kabupaten kota yang menampilkan beragam potensi daerah. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Marindo menjelaskan bahwa tema Coffee and Tourism mencerminkan semangat inovasi dan kebanggaan daerah. Kopi Lampung sudah menjadi ikon nasional, dan pariwisata adalah jembatan untuk memperkenalkan Lampung ke dunia. Dua sektor ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru daerah jika dikembangkan secara berkelanjutan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk hadir dan memeriahkan rangkaian kegiatan Lampung Fest 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap produk dan budaya lokal. Mari kita ramaikan Lampung Fest, nikmati kopi, musik, dan kuliner khas Lampung yang membanggakan. Festival ini diharapkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi kreatif dan pariwisata Lampung, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal membuka Lampung Fest 2025. Sinergikan kopi pariwisata untuk dongkrak ekonomi Lampung maju. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung membuka Lampung Fest 2025 di PKORW Halim, Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Gelaran Lampung Fest 2025 mengusung tema Coffee and Tourism. Tema ini dipilih untuk mensinergikan dua kekuatan ekonomi utama Lampung. Acara meliputi berbagai festival budaya, kuliner, dan musik yang menampilkan musisi nasional dan lokal. Pameran juga menampilkan pavilion kopi, semarak anjungan kabupaten kota, trade fair, ekspos pembangunan dan pelayanan publik serta UMKM Nusantara Expo. Dengan total partisipasi dari 6 anjungan kabupaten kota, 14 OPD, 3 perguruan tinggi, perbankan, BUMN, 40 perusahaan, serta melibatkan sekitar 250 UMKM. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal menjelaskan bahwa komoditas kopi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Namun demikian, Gubernur menyoroti ironi bahwa 70% ekspor kopi nasional dari Lampung masih berbentuk biji mentah green bean. Oleh karena itu, pemerintah provinsi saat ini berfokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Gubernur juga mengapresiasi keberhasilan ekspor perdana kopi matang yang baru-baru ini dilakukan pengusaha lokal. Terkait sektor pariwisata, Gubernur mengungkapkan bahwa tahun ini Provinsi Lampung mengalami lonjakan kunjungan domestik. Setelah mencatat 18 juta wisatawan di tahun 2024, kunjungan wisatawan diproyeksikan akan menembus 28 juta orang di tahun 2025. Gubernur mengungkapkan akan menjadikan jutaan wisatawan tersebut sebagai duta atau agen promosi yang ikut mempromosikan kopi Lampung sehingga semakin terkenal dan harganya meningkat. Gubernur menekankan bahwa Lampung Fest 2025 berhasil diselenggarakan tanpa menggunakan dana APBD, melainkan murni atas hasil kolaborasi inklusif dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, pelaku ekraf, komunitas media sosial, komunitas kuliner, UMKM, dan lain-lain.
Dengan semangat kolaborasi inklusif ini, Lampung Fest 2025 bukan hanya menjadi sekadar sarana pameran saja, tetapi menjadi wadah inkubasi dan promosi serta gairah baru dalam penyelenggaraan event besar di Provinsi Lampung. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobi Irawan melaporkan, Lampung Fest 2025 akan digelar selama 15 hari, dari tanggal 11 November sampai tanggal 25 November tahun 2025. Pemirsa, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Hajah Eka Apriana SPD, mengajak pelajar se-Bandar Lampung untuk tidak menyalahgunakan atau menjauhi narkotika. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadisdikbud Kota Bandar Lampung Hajah Eka Apriana SPD, mengajak pelajar se-Bandar Lampung untuk tidak menyalahgunakan atau menjauhi narkoba. Ajakan itu disampaikannya saat menerima kunjungan Duta Pelajar Anti Narkoba Bandar Lampung, Elia Najwa Ramadhani, di ruang kerjanya, Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Menurut dia, dampak dari penggunaan narkoba dapat merusak hidup dan kesehatan manusia. Ia berpesan kepada Ananda Elia yang kini resmi sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba, dapat ikut serta mengedukasi teman-teman pelajar untuk menjauhi atau tidak menggunakan narkoba. Karena narkoba dapat merusak badan dan akal seseorang. Ia mengatakan, lingkungan sekolah sebagai tempat proses pembelajaran harus bersih dari barang-barang berbahaya. Narkoba dapat merusak generasi bangsa, ujar Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung itu. Beliau juga berencana akan senantiasa melibatkan duta tersebut pada momen-momen pendidikan. Sementara itu, Duta Pelajar Anti Narkoba Elia Najwa Ramadhani mengaku senang mendapatkan motivasi dan arahan dari PLT Kepala Disdikbud Bandar Lampung terkait dampak dari penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Ia berkomitmen akan mengajak pelajar di Kota Bandar Lampung untuk menjauhi barang haram tersebut. Menurut siswi kelas 11 SMAN 10 Bandar Lampung ini, sejumlah program kerja telah dipersiapkan guna menginspirasi para pelajar untuk lebih sibuk berkreasi dan mengejar prestasi ketimbang aktivitas yang berdampak ke penyalahgunaan narkoba. Tujuannya, menumbuhkan kesadaran dalam pencegahan narkoba di lingkungan pelajar. Melalui sosialisasi nantinya diharapkan mampu memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan pelajar di Bandar Lampung. Pemirsa, warga Pringsewu digemparkan dengan penemuan seorang juru parkir yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya. Berikut informasi selengkapnya. Warga Kelurahan Pringsewu Selatan digemparkan dengan penemuan seorang juru parkir yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Rabu tanggal 12 November tahun 2025 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama M. Herlianda 58 tahun, warga RT 07 RW 01 Kelurahan Pringsewu Selatan. Dalam kesehariannya, korban dikenal sebagai juru parkir di Pasar Induk Pringsewu. Ia diketahui tinggal seorang diri di rumahnya, sementara anak-anaknya telah menetap terpisah. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora menjelaskan, penemuan jasad korban bermula saat Tony, rekan korban, merasa curiga karena sudah beberapa hari tidak melihat Herlianda bekerja di lokasi parkir. Upaya menghubungi korban melalui telepon pun tidak mendapat respons. Merasa khawatir, saksi kemudian mendatangi rumah korban. Setibanya di lokasi, ia memanggil-manggil nama korban namun tidak ada jawaban. Dari lubang jendela saksi melihat seseorang tampak tertidur di kursi di ruang tengah. Namun, bau tidak sedap yang tercium dari dalam rumah membuatnya curiga. Saksi kemudian berinisiatif mendongkel jendela untuk memastikan kondisi di dalam rumah. Saat masuk, ia mendapati korban sudah tidak bernyawa. Penemuan itu segera dilaporkan kepada warga sekitar dan diteruskan ke aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan polisi dan olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tim medis memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar 48 jam sebelum ditemukan. Kapolsek menuturkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan. Namun, dari hasil pemeriksaan sementara, kematian korban diduga murni karena sakit yang dideritanya, bukan akibat tindak pidana. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan keluarga yang menyebut bahwa sebelumnya korban sempat mengeluh sakit dan memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Pihak keluarga menganggap peristiwa ini sebagai musibah dan menyatakan tidak bersedia dilakukan proses otopsi. Jenazah pun telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Baik pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Pikiran Lampung Group memiliki program Bakti Sosial Ayo Bantu Saudara. Untuk itu kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, berdonasi bersama kami. شايفة هعمل ايه ووعدك انا مش هقول ازاي وليه
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Namira Kesha beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.